mungkin. Kamu jujur deh sama saya. Kamu ngomong apa? Kamu ngadu apa lagi? Benar-benar kamu ya. Mau kamu apa sih katanya? Tangannya mati. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih sebenarnya? Heran deh sama kamu. Gila, benar-benar jahat kamu. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Oke, jadi setelah 1,5 jam kita keluar, tadi di dalam kita melakukan konsultasi sekaligus memohon perlindungan bagi klien kami atas nama Irni, atas apa yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis. Nah, upaya ini adalah rangkaian dari upaya atau kelanjutan dari berbagai upaya yang sudah pernah dilakukan oleh klien kami. Awalnya adalah berupa pengaduan masyarakat ke pihak kepolisian. Kalau tidak salah Polda Metro Jaya tanggal 3 Maret ya, 3 Maret. Tapi karena tidak ada respon yang memadai, makanya kami kemudian tanggal 7 kemarin melakukan pembuatan LP. Dan padahal dalam pengaduan masyarakat itu kami atau klien kami sudah mengadukan saudara Calvino ya, saudara teradunya itu saudara Calvino, tapi tidak ada perkembangan dari pengaduan masyarakat itu, makanya hanya dipanggil tapi kemudian tidak ada kabar selanjutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan polisi. Dan untuk memperkuat itu, karena ini bukan hanya masalah hukum normatif saja, kami datang kemari untuk lebih memperkuat atau mendorong upaya kami supaya bisa diproses sebagaimana mestinya. Itu yang tadi kami lakukan di dalam, jadi sangat komprehensif dan ya karena mereka yang ahli ya dalam masalah keperempuanan, kemudian juga ada kejiwaannya. Jadi kelihatannya memang tidak salah. Akhirnya kami kemari sehingga klien kami pun lebih terbuka ketimbang kepada kami atau bahkan ke laporan polisi, karena tekanan atau intimidasinya sebagai orang yang tertindas ini ya, dia orang kecil ya kan, kemudian diancam ya kan, itu membuat dia sulit menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada kami maupun kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah dengan tadi ibu-ibu Komnas Perempuan, klien kami bisa lebih terbuka, ya, lebih lancar, dan banyak hal-hal baru yang kita baru ketahui apa yang terjadi. Dan ya mengenai kekerasannya ya, ucapan-ucapannya, ancamannya. Jadi ya bagaimana ya, walaupun dia orang kecil, orang susah ya, tapi kan dia juga manusia seperti kita. Tapi kelihatannya memang dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia pada saat itu, sehingga dia begitu terintimidasi, trauma, dan akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dialami dengan lancar. Itu ancamannya seperti apa? Ancamannya apa tuh? Ya, ancaman akan dipenjarakan ya. Pengen dia di sini merantau ya, jauh dari timur sana, dari Kupang, jauh dari keluarga. Sebenarnya sudah baik juga bekerja di sana dengan keluarga itu, tapi karena ada peristiwa apa, saya tidak mau campur urusan itu. Tiba-tiba dia menjadi seperti musuh oleh yang terlapor itu, dan diperlakukan yang menurut kami ya tidak manusiawi lagi. Ya, nah, besok pagi, tanggal 25 pagi, si DT turun dari kamar lantai 2 masuk ke kamar Oma yang saya ngurus. Saya sementara ngajarin orang baru yang mengurus kamar Oma itu. Tiba-tiba dia masuk. Erni, kamu ngomong apa lagi sama si M? Hah? Kamu telepon apa lagi? Kamu ngadu apa lagi sama si M? Kata si DT. Saya bilang, ibu, saya nggak ngomong sama si M. Yang saya ngomong sama yang saya telepon itu sama si pembantunya, bukan si M. Bohong kamu. Nggak mungkin. Kamu jujur deh sama saya. Kamu ngomong apa? Kamu ngadu apa lagi? Benar-benar kamu ya. Mau kamu apa sih katanya? Tangannya mati. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih sebenarnya? Heran deh sama kamu. Gila, benar-benar jahat kamu.
kamu yang merusak rumah tangga saya gitu. Kayak gitu, mataku masih tetap dicolok-colok sama dia. Terus saya bilang gini, ibu, saya juga manusia seperti ibu, jadi kalau ngomong tangannya tolong. Kamu benar-benar ya binatang kamu, katanya. Aku dikatain binatang sama ibu pada tanggal 25 Februari. Nah, itu nggak lama si B masuk. Aku masuk ke kamar yang sama. Nih, katanya. Kamu tahu nggak, kita sama papa itu sama-sama kuat. Papa punya duit, kita punya duit. Cuman bedanya kita sama papa, kita orang baik. Itu kata si B. Dan itu si DT ngomong lagi, kamu tahu nggak? Kamu tahu siapa yang sayang Oma? Yang sayang Oma itu siapa? Yang si M bilang yang sayang Oma, yang adanya dia maling mas Oma di sini katanya. Si M dituduh maling masnya Oma. Dan dia punya utang 1M sama Oma. Itu yang namanya sayang? Nggak ada. Yang sayang ibu saya itu saya. Kamu tahu, emang ada peduli, si M peduli sama Oma? Nggak ada kan? Yang adanya setiap kali ada bapak, baru dia nongol katanya gitu. Udah ya, saya nggak tahu masalah sampai situ apa. Mau utang apa, saya kan nggak tahu. Kalau dia nggak ngeluarin sendiri dari mulutnya kan. Kita tanggal 25 itu, handphone sama KTP saya diambil lagi sama si B. Sampai sore jam 7-an saya udah mau minta berhenti dari sana karena udah tertekan, dicaki mati terus di sana. Ya udah, handphone saya dibalik. Kejadian 24 sampai tanggal 25, tanggal 25 saya langsung keluar. 25 malam. Saya 3 tahun di sana, emang gaji saya kan kebetulan belum sampai tanggal yang saya mau gaji, jadi saya terima separuh, sebagian gitu, sebagian. Emang dikasih cuma nggak full. Ya gini ya, semua orang punya hak membela diri ya. Jangankan bahkan kalau sudah jadi tersangka atau terdakwa pun boleh berbohong, boleh tidak menjawab, diam, itu haknya. Tapi yang jelas dengan LP itu kami dan pihak kepolisian sudah menyimpulkan bahwa bukti-bukti awal itu, bukti permulaan itu sudah memenuhi sehingga terjadinya LP. Nah, untuk apakah itu benar, kebenaran sebagai sejauh mana, detailnya seperti apa, itu proses penyidikan karena itu pro justisia. Kita nggak mau ikut campur. Kemudian yang tadi diceritakan soal keributan di keluarga itu juga bukan kuasa, kita nggak punya kuasa untuk membicarakan itu. Tapi ya ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya kalau dibilang saya fitnah, berani nggak bersumpah di atas Alkitab? Suruh cuci salib itu, suruh minum, saya berani. Kalau saya mau memfitnah orang, saya nggak berani, saya orang kecil. Saya tahu apa? Kalau nggak ada fakta untuk apa gitu ya? Nggak, saya nggak fitnah. Emang itu kenyataan apa yang saya rasakan pada saat itu. Saya nggak fitnah. Untuk apa? Fitnah juga saya nggak dapat apa-apa dari fitnah. Yang adanya saya berdosa. Dan selama 2 hari itu dia tidak boleh kemana-mana. Bahkan divideokan kalau jalan ya, atau mau ke kamar mandi itu harus izin dikawal. Jadi benar-benar kemerdekaannya dirampas pada saat itu tanpa alasan atau dasar hukum yang kuat. Dan satu lagi yang terkait dengan LP-nya, bahwa data yang ada di handphonenya Irni itu ditransfer, ya, dilakukan cloning. Nah, itu juga unsur pidananya, ITE-nya pasal 30 itu sudah memenuhi menurut kami, dan makanya diterima oleh penyidik sebagai laporan.